Oke, hari ini kita mau touring ke Dieng bersama Mas Tommy. Ini lagi di Tikum ya. Ada juga Mas Yuda sama Rian. Posisi lagi di Tikum sambil nunggu teman-teman yang lain gabung kopdar untuk pelepasan touring ke Dieng. Mari kita sepil siapa aja yang ikut. Ini ada punya Mas Tommy, warnanya zombie black. Ada alien green punya Mas Yuda. Ada yang silver punya Sabiru. Ada proper semua ini buntelannya di belakang. Sama punya Rian yang warna Tosca. Pukul 20.30 kita start dari sini ya, OTW. Oke, waktunya start engine. Sudah pukul 20.30. Bismillah, kita berangkat road trip to Dieng. Semoga pulang pergi diberi keselamatan, tidak ada hambatan sama sekali, dan selamat sampai tujuan. Untuk touring kali ini jangan ditiru ya, karena motornya spek suka-suka sih. Jadi ya ada yang pakai knalpot brong rata-rata, yang pakai spion juga beberapa. Baru berangkat sampai Mojo Agung udah ada kendala, stop lamp si Ardian ini mati. Jadi kita coba reset pakai aplikasi ya. Ngomongin bau antar cuk, jalan elek digas ae. Salah. Terus cuk, oh ndek. Fitman bos. Fitman. Kontingan mundur toh. Ini kalau nggak bisa nyala stop lampnya, buntelannya diakal pakai stick lamp kayak punya Sirian tadi. Kalau seinnya kanan kiri masih nyala, sama hazardnya juga nyala. Oke, kita lanjut ya friend. Posisi lagi di Karangjati. Sekilas mirip di Tunjungan Surabaya. Kalau Surabaya itu Tunjungan, tapi ini di Karangjati. Kanan kiri lampunya cukup terang sih. Kondisi jalan di sini lumayan bagus, bergelombang sedikit cuma di bagian sisi kiri aja. Untuk jalur tengah sama kanan sih sangat mulus. Oke, aku ada sedikit tips buat kalian yang suka touring. Kalau misal buka Google Maps, kalian bisa pakai opsi perjalanan menggunakan mobil, tapi yang nontol ya. Jadi ada settingannya. Untuk settingannya kalian tinggal pilih opsi perjalanan, terus hindari tol, itu dinyalakan biar kalian tidak dilewatkan ke jalan tol sama si Google ini. Jadi kalau kalian pakai Google Maps, settingannya nggak diganti ke jalur mobil, tetap pakai motor, itu sama si Google Maps-nya kalian biasanya diarahin lewat alternatif paling cepet. Terus jalannya sempit kan motor kan kecil, jadi bisa lewat hutan-hutan atau lewat ke kampung-kampung. Posisi di Ngawi, kemungkinan sebentar lagi kita ngelewati hutan-hutan ya guys. Di sini walaupun banyak pemukiman sama mini-mini market, tapi udah mulai minim penerangan. BTW ini yang berangkat ke Dieng motornya udah upgrade ke billet semua ya. Jadi untuk pencahayaan sangat aman jaya, terkendali. Jadi walaupun lewat hutan-hutan gitu sih nggak masalah, aman-aman aja. Untuk billet yang saya pakai ini menggunakan Ice Experience V2 single billet ya. Untuk yang dua motor depan itu pakai double billet, jadi terang banget. Kalau single billet sih cukup terang, emang nggak seterang yang double billet, tapi it's for it lah. Kalau teman-teman mau masang yang single billet, aku saranin pakai lampu D2 laser juga. Jadi ada lampu fog lampnya, jaga-jaga buat kalau touring ke tempat yang dataran tinggi kan ada kabut, itu bisa masih tembus. Kalau pakai single billet aja nggak bakal tembus kabut. Oke, udah pagi aja, kita udah masuk ke daerah Temanggung ya. Jadi kita sebelum naik ke Dieng cari pom bensin dulu, karena takutnya di atas jarak antar pom itu jauh. Walaupun masih sisa 4 strip, 3 strip, kita langsung full tank isinya.
Ya, beginilah suasana pagi hari di kota orang. Ada yang ke pasar, ada yang kerja, ada yang sekolah. Kita mah touring-touring aja. Terpantau situasi lalu lintas masih longgar, nggak terlalu padat. Udaranya juga cukup sejuk sih. Ini rombongan BTW masih aman-aman aja, nggak ada yang ngantuk. Mata masih kuat melek semua. Kayaknya nanti waktu check-in di penginapan baru pada tepar. Oh iya, untuk ke Dieng kita lewat jalur kebun teh Tambi ya, ngindarin Wonosobo kota. Biasalah, knalpot brong kan rawan kena tilang. Oke, kita udah sampai di pom bensin yang view-nya cakep banget. Posisi nanti? Posisi di Cok. Gunung Sari. Hah? Gunung Sari. Gunung Sari, posisi Gunung Sari, Mas. Gunung Sari. Maklum di Surabaya nama Gunung Sari tapi nggak ada gunungnya ya. Ternyata di sini selain ngisi bensin atau ngeres, banyak juga yang foto-foto karena pom ini view-nya cukup bagus sih. Backgroundnya ada gunung. Kegiatan bapak-bapak gak pancing. Lanjut lagi kita jalan, ini udah masuk ke dataran tinggi Dieng kayaknya. Kanan kiri bukit sama gunung. Ini kalau yang boncengan harus zigzag ya jalannya karena agak naik. Kalau yang bawa buntelan tinggal gas saja. Kayaknya kita bakal dikit-dikit ngeres, dikit-dikit berhenti karena mau bikin konten sinematik juga. View-nya pas banget waktu pagi hari, gunungnya nggak berkabut, jadi oke lah buat bikin konten di daerah sini. Kita cari tempat yang sekiranya nggak nutup jalan lah. Oke, kita udah touchdown. Sebelum masuk kebun teh Tambi, mau bikin konten dulu. Gimana bos? Info rekreasi Gunung Sari. Gunung Sari. Negeri di atas awan bos lu. Masya Allah. Biasanya di sini ada orang jualan sih, itu ada setapak. Jualan minuman, kopi-kopi gitu sih. Gunung apa iki yo? Foto dah. Wah, pirek. Karena nggak ada yang jualan kopi di sini, kita mau lanjut sebentar, naik sedikit. Kayaknya di atas banyak warung buat ngeres sama tidur sebentar. Oke, kita ngopi-ngopi dulu bolo. Ya, warung soto Pak Toro. Morning person, kopak view gunung Anza. Ini ada tamu, nggak tamu sih, di portal kita sama Arius Mac sama Om Walimin. Oke, Cai. Ngapain tutup wajahmu? Rawan ngantuk ya monggo iki. Ya kan. Oke, kita lanjut lagi mau OTW ke villa, tapi kayaknya villanya ngelewatin titik 0 Dieng sama Gapura Dieng Plateu. Ini lewat sini aja view-nya cakep pol. Kalau lewat sini mah bawanya pingin pelan-pelan aja karena cuacanya adem, terus jalannya juga nggak seberapa lebar. Nikmatin suasana aja di sini, cakep. Lihat kanan kiri kebun, terus ada bukit. Ya nggak ada di kota sih.
Oke, kita udah sampai penginapan, waktunya kita ngeres-ngeres sebentar. Mungkin kita lanjut lagi kegiatannya besok ya. Penginapan kita view-nya juga nggak kalah cakep. Itu depan telaga Cepung. Oke guys, kita istirahat dulu ya. A few moments later. Wajahnya sangat gini ya, guys. Mana sih motor? Ngeri suhunya. Oke, pagi ini kita mau turun ke bawah ke telaga cari sarapan. Suhunya terpantau sangat dingin sampai 10 derajat Celcius. Jaket aja ini saya double makanya. Oke, kita prepare cari makan dulu yuk. Oke, waktunya sarapan dulu guys. Kita bikin pondasi dulu. Maam sih. Lah tisuan apa, Kang? Tisunya ora duwe. Mangan sih bos. Iki bos, sarapan bos. Mangan apa? Mangan sing kena dipangan kaya ta iki. Koko Yuda makan Koko Yuda. Loh, Kita apa? Kita ngepap nang RND. Cuk. RND. Single mom. Bentar lagi kita sinem di parkiran motor itu ya, yang di depan itu. Ya ini mau sinem udah digerombolin bocil-bocil ya. Di review motor ya. Ini bocil-bocil udah pada tahu baut-baut titanium ya. Tanya-tanya ya. On location, ini sebelah kanan view-nya bukit, sebelah kiri view-nya telaga ya. Ternyata di bawah itu ada tempat buat ngecamp ya. Mari kita spill hasilnya tipis-tipis. Ya apa? Ya kurang lebih angelnya kayak gini. Bentar lagi kita cabut balik kanan. Oke, waktunya balik kanan. Kita mau ke Telaga Sarangan dulu sih. Perjalanannya kurang lebih 5 jam. Nih teman-teman udah pada prepare packing buat balik. Oh iya, untuk penginapan kita dapat seharga 350. Tuh satu kabin bisa buat 3 orang. Kalau nambah orang tinggal nambah ekstra bed aja 100.000, itu bisa sampai 5 orang sih, cukup kok muat. Oke, yuk kita gas-gas lagi karena perjalanannya masih panjang ya guys. Tiba-tiba udah sampai Boyolali. Ini perjalanannya lewat desa-desa, aspalnya sangat-sangat mulus guys. BTW ini kita ngikutin Google Maps, nggak tahu ini jalur utama atau alternatif. Yang penting jalannya mulus. Ntar lagi kalau sampai kota kita mungkin ngisi perut dulu ya, karena udah pada lapar. Sekarang jam 4 sore, cari makanan-makanan yang agak berat lah. Oke, ini udah dapat tempat makan soto ayam Boyolali, gas. Lokasinya di kota kayaknya, udah rame. Lalu lintasnya juga udah padat. Waktunya makan. Ini satenya kayaknya prasmanan. Ambil sendiri.
Gila jari ini arek Surabaya pasukan gak betah luwe. Sate. Oke, lanjut lagi. Bentar lagi kita masuk ke Solo. Kita gas lagi ya. Riding di sini ngerasa kayak MotoGP ya. Kita belok-belok, corneringan kanan kiri, terus jalan lurus, top speed lagi. Yang paling penting kan tertib, nggak mengganggu pengendara lain, nggak kan? Oke, masuk jalan lurus. Apakah ada teman-teman yang berani buat nyalip RC? Oke, aman terkendali. Kayaknya teman-teman gak ada yang mau nyalip RC ini. Sudah malam aja, ini udah masuk wilayah Karanganyar. Kita mau ngepom sebentar karena ada beberapa teman yang mau cari bensin. Kalau udah masuk wilayah sini mending isi bensin ya kalau malam, karena pom bensin nggak ada yang buka 24 jam. Mentok jam 9 malam udah pada tutup. Takutnya ada yang kehabisan bensin di tengah jalan, karena jalannya sih rata-rata hutan-hutan ya guys. Untuk jalannya dari sini ke arah Sarangan, medannya lumayan terjal naik ke atas, jadi untuk bensin sendiri lumayan boros. Oke, bentar lagi kita lanjut jalan lagi ya. Kita udah masuk ke kawasan Tawangmangu. Seperti biasa, jalannya naik ke atas, cukup curam, minim penerangan juga. Ini kanan kiri viewnya bukit sebenarnya, karena malam jadi nggak kelihatan. Ini kacau sih anak-anak yang pakai double blade, gak ada yang jadi RC. Titik 0 Cemoro Kandang, Tosdon. Kita mau ngopi-ngopi dulu sama makan jagung bakar. Nyocok no hawa bolo. Sebelum ke Sarangan kita ngopi-ngopi dulu, karena katanya nggak afdol kalau lewat Tawangmangu tapi nggak berhenti di sini. Oke, kita udah sampai di Sarangan. Kita mau nginep-nginep dulu, ngelurusin boyok ya. Terus besok pagi kita baru cabut ke SBY. Kalau kalian kesini masuk jam 12, infonya sih gratis kalau mau masuk ke telaganya. Sampai di penginapan kita ngopi-ngopi sebentar sama dengerin Koko Yuda cerita nabi-nabi. Di sini kayaknya makin malam makin rame ini. Kita istirahat dulu, lanjut lagi besok jalan-jalan ke telaga ya guys. A few moments later. Selamat pagi, pagi ini kita di Sarangan, mau jalan-jalan ke telaga dulu ya bolo. Temanya masih sama, pagi di kota orang, tapi teman-teman motornya udah bersih-bersih, udah pada ganteng-ganteng. Nah, ini yang belakang pada lomba balap kanebo nih. OTW ke Telaga hari Minggu. Kita lihat apakah kemeriak, apakah rame. Pasti rame banget telaganya bos.
Ya, seperti dugaan, lalu lintasnya padat. Satu jalur dua arah, mobil belum kuda-kuda ini terpantau cukup padat sama pejalan-pejalan kaki. Kayaknya sih nggak bakal dapat spot buat sinematik karena padat merayap. Waktunya balik kanan. Ini teman-teman prepare check out dari penginapan. Buntelan udah keikat semua, prepare. Tapi kita mau lanjut ke Madiun dulu ya, ke rumah Mas Aris. Karena motor si Agil infonya dari semalam seal CVT-nya rembes. Jadi kita nanti bongkar di rumah Mas Aris ya. Kita ganti seal CVT-nya. Oke, kita keluar dari Magetan mau masuk ke Ring Road Madiun. Jadi nanti kita lewat Ring Road, rumahnya di dekat daerah Ring Road situ sih. Kalau di sini lalu lintasnya nggak seberapa padat, lumayan longgar, jalannya sedikit berlubang, tapi aman. Untuk pelek CNC aman. Sudah sampai Madiun, mari kita bongkar CVT. Setelah ini selesai, kita langsung cus balik Surabaya ya guys. Oke, kita balik ke arah Surabaya. Setelah motor si Agil beres, langsung balik kanan ya. Terima kasih buat Mas Aris, makanan-makanannya, terus tempat buat istirahat. Maaf teman-teman sudah merepotkan jenengan sama keluarga. Pokoknya terima kasih banyak. Ternyata ada hambatan ya guys. Ini kita berhenti di tambal ban karena motor si Mas Yuda kena lubang, velgnya bengkong, yang bagian tengah sampai pecah. Jadi kita akalin pakai ban dalam. Tapi insya Allah aman kok, masih bisa dipakai pulang ke Surabaya, masih bisa kenceng motornya, aman-aman. Tosdan Surabaya, kita udah ada di Pom Grand Harvest. Masih lanjut ngopi-ngopi bentar karena nggak langsung balik ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksikan keseruan kita touring dari Surabaya ke Dieng. Jadi ada masukan touring kemana lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. See you.